Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan pertemuan 3 sejarah game komputer yaitu Plato. Nama kelompok Muhammad Iqbal Al-Zubair, NBI 1461900273, Abdurrahman, NBI 1461900266, saya sendiri Ibnu Satya Nugraha, NBI 1461900276, Samudra Dharma P, NBI 1461900247. Pengertian Plato. Plato dalam Programmed Logic for Automatic Teaching Operation, sistem pendidikan berbasis komputer yang dibuat pada tahun 1960 oleh Donald L. Bitzer di University of Illinois di Urbana-Champaign dalam kurung UI. Selain berhasil digunakan sebagai alat pengajaran, Plato juga melahirkan salah satu komunitas online pertama yang sukses. Dalam banyak hal, perkembangan Plato meramaikan internet. Pengembangan Plato. Plato didasarkan pada sistem komputer berbagi waktu dengan pengguna dan pemrogram terhubung ke mainframe. Pusat demonstrasi pertama Plato berlangsung di komputer Iliad 1 yang di versi Plato selanjutnya digantikan oleh Computer Control Data Corporation dalam kurung CDC 1604. Para programmer, fakultas, dan mahasiswa pasca sarjana dan beberapa sarjana menggunakan bahasa pemrograman seperti Fortran dan kemudian Tutor untuk menulis materi pendidikan. Selama tahun 1960, Plato digunakan dalam satu ruang kelas, tetapi signifikansi perkembangannya terlihat jelas. Pada paruh kedua dekade itu, Bitzer dan rekannya mendirikan Laboratorium Penelitian Pendidikan Berbasis Komputer atau CERL di UIUC, dan pekerjaan Plato terus berlanjut. Pada awal 1970-an, seiring dengan kemajuan kekuatan pemrosesan komputer mainframe, Plato mampu mendukung 1.000 pengguna secara bersamaan. Kecepatan koneksi untuk workstation dan menghubungkan mainframe adalah 1.200 bit per detik. Output Plato hanya berupa teks, sehingga nilai tukar antar pengguna Plato tampak cukup cepat untuk komunikasi dan edukasi. Plato Notes dengan cepat digunakan untuk banyak diskusi di luar perbaikan bug. Kira-kira pada waktu yang sama, ketika Wally membuat Notes, Doc Brown mengembangkan program yang disebut Talkomatic, yang memungkinkan obrolan waktu nyata antar pengguna. Hingga 5 peserta aktif dapat menggunakan satu saluran Talkomatic. Sementara sejumlah pengguna dapat masuk hanya sebagai pengamat. Saluran dapat dibuat oleh pengguna mana saja, kapan saja. Namun setelah saluran dibuat, pengguna dapat mencegah orang lain bergabung atau mengamati, sehingga membuat saluran obrolan pribadi. Segera setelah pembuatan Talkomatic dan aplikasi obrolan waktu nyata lainnya, Temtak penggunaan Plato untuk interaksi dan komunikasi online menjadi dominan. Terlepas dari banyaknya pilihan komunikasi, Plato pada awalnya tidak memiliki email aplikasi yang dengannya seseorang dapat mengirim pesan pribadi, tetapi yang dirilis pada musim panas 1974. UIUC memiliki banyak terminal Plato di laboratorium komputer publik dan ruang publik. Apa yang dimulai sebagai sarana untuk membuat materi pendidikan dan mendorong melek huruf datang untuk membina komunitas online. Pendidikan jarak jauh, iklan baris online, grup diskusi tentang berbagai topik, Plato selebriti, dan bahkan romansa. Semua fitur di internet pada awal abad ke-21, pengguna Plato berjuang dengan masalah yang juga dihadapi oleh pengguna internet kontemporer seperti anonimitas dan identitas pengguna, privasi, dan keamanan. Game multi-user dan single-user adalah fitur Plato yang populer. Di antara game pertama ada versi Space War dan Space War MIT, dan game mirip
Dungeons dan Dragons bernama Avatar. Banyak pengguna menghabiskan malam dan akhir pekan bermain di lab Plato di kampus UIUC. Terminalnya sendiri terdiri dari dua bagian, kotak besar yang menampung monitor monokrom kuning dan keyboard. Kemudian iterasi dari terminal datang untuk menggabungkan antar muka layar sentuh, dan keyboard yang juga mampu menahan pengguna konstan di tempat umum. Saya, M. Iqbal Al-Zubair, 1461900-273, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pengembangan Plato setelah awal 1970-an bergantung pada komunitas pengguna. Mereka yang bekerja untuk menulis aplikasi secara teratur, mencari masukan dan masukan dari pengguna. Dan dalam banyak kasus, pengguna yang pertama kali menemukan Plato melalui tugas kelas datang untuk bekerja di CERL. Pada pertengahan 1970-an, CDC melisensikan sistem Plato dari UIUC dan mulai mengkomersialkannya. Pada pertengahan 1980-an, ada lebih dari 100 sistem Plato di seluruh dunia, kebanyakan di lembaga pendidikan. Dengan pengembangan perangkat lunak lebih lanjut, sarana telah dirancang di mana sistem tersebut dapat dihubungkan satu sama lain. Dan pada dasarnya, interwalk dari sistem Plato beroperasi pada akhir 1970-an. Permainan jaringan, salah satu hiburan Plato yang paling populer, dilarang aktif dan nonaktif oleh administrator universitas. Akhir masa Plato. Pengenalan komputer pribadi atau PC pada 1980-an membantu mengakhiri versi asli Plato. Jaringan PC lebih murah daripada membangun sistem Plato. Dan sistem kampus University of Illinois mulai menggunakan Novanet, sistem pendidikan berbasis PC yang pada dasarnya dihubungkan dengan Plato melalui PC. Bukan terminal Plato. CDC yang mengikuti sejarah mainframe-nya sama sekali tidak siap untuk pertumbuhan PC dan mulai melakukan penghematan. CDC memfokuskan Plato untuk menyampaikan instruksi dan pelatihan berbasis komputer untuk Departemen Pertahanan AS dan lembaga lainnya. Kemudian mengganti namanya menjadi CBIS dan menjualnya pada tahun 1990-an menjadi V Campus Corp. Pada tahun 1989, CDC menjual nama Plato ke TRO. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau bicara, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.